Baik, selamat sore, peserta kelas kalian. Hari ini kita, ketemu lagi dengan topiknya adalah, kualitas laporan keuangan ya. Seperti biasa, seperti yang sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya, bahwa setiap kali perkuliahan, akan menggunakan atau kita akan melakukan pretest terlebih dahulu terkait dengan terkait dengan materi ajar yang, diperuntukkan di, kuliah kita pada hari ini ya. Eee, saya akan berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk pretest dan kemudian, apa namanya, eee, kita akan lanjutkan lagi dengan, pemaparan tentang materi kuliah kualitas laporan keuangan dan selanjutnya tanya jawab atau diskusi, kemudian kita akan lakukan lagi, eee, kegiatan berikut berupa pemaparan atau presentasi dari mahasiswa mengenai jurnal penelitian yang terkait dengan atau penelitian sebelumnya yang terkait dengan, aktivitas, penelitian sebelumnya yang terkait dengan materi ajar kita kali ini. Selanjutnya diskusi antar, mahasiswa dan diakhiri dengan, post-test ya. Baik, saya akan mulai dulu dengan pretest. Saya beri waktu, kurang lebih, 5 menit untuk melakukan aktivitas pretest. Mulai dari sekarang, soal saya bagikan lewat, WA Group. Silahkan.
Baik, semuanya dikirimkan pretestnya. Kita akan mulai dengan perkuliahan pemaparan materi mengenai kualitas laporan keuangan. Tidak ada lagi yang menjawab soal. Kita akan lanjutkan pemaparannya. Jadi harapan saya semua sudah mengirimkan jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan pemaparan mengenai kualitas laporan keuangan. Nah, kalau kita ditanya mengenai laporan keuangan, tentunya kita akan mengawali dengan laporan keuangan itu dihasilkan oleh siapa atau oleh dihasilkan oleh siapa. Laporan keuangan itu dihasilkan oleh tentunya bagian akuntansi ya, bagian akuntansi. Nah, karena akuntansi itu definisinya adalah suatu sistem informasi yang mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan dengan melalui prosesnya itu atau prosedur mulai dari identifikasi sampai kepada pembuatan laporan keuangan. Nah, tentunya ada data ya, ada data yang masuk untuk diproses menjadi output ya. Jadi ada input, proses, output. Nah, berkait dengan kualitas laporan keuangan yang harus kita garis bawahi, kualitas ini tentunya berkait akan memberikan dampak kepada signal yang kita sampaikan kepada pihak stakeholder atau stockholder itu bagus apa tidak gitu, atau good news atau bad news. Nah, baik atau buruknya berita yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan kepada para stakeholder itu berdampak kepada kepercayaan dari stakeholder kepada perusahaan. Nah, di dalam aktivitasnya ini, di dalam bagaimana cara kita menciptakan menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik, maka kita perlu memenuhi semua prosedur yang ada di dalam aktivitas akuntansi tersebut ya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga bahwa akuntansi atau laporan keuangan itu dihasilkan oleh sebuah sistem ya, sebuah sistem informasi yang mengolah data menjadi informasi ya. Kemudian yang perlu dilihat lagi di sini adalah laporan keuangan itu bisa saja intinya mengenai laporan keuangan itu pasti ya, bukan bisanya, pasti itu merupakan informasi yang terkait dengan keuangan. Nah, apa saja laporan keuangannya ya, kita semua sudah tahu lah bahwa laporan keuangan itu mulai dari neraca sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang perlu ditambahkan di sini adalah bahwa laporan keuangan itu termasuk di dalamnya ada sustainability reporting, kemudian ada prospektus dan laporan untuk Bapepam serta laporan yang terintegrasi atau integrating reporting. Nah, oleh itu yang tidak boleh lupa yaitu mengenai sustainability reporting. Kalau dia perusahaan TBK maka muncul prospektus gitu ya, kemudian ada laporan ke Bapepam. Selanjutnya, kalau kita mau membuat laporan keuangan pasti punya tujuan dong. Tujuannya adalah yang jelas memberikan informasi kepada berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, kalau kita akan melihat kualitas laporan keuangan itu tergantung pada apa sih gitu ya. Yang pertama, bahwa laporan keuangan itu akan sangat bergantung kepada dipenuhi atau tidaknya standar akuntansi ya. Kalau kita membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal, maka
laporan keuangan pihak eksternal itu harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, standar akuntansi yang berlaku di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana pengakuan, kemudian pengukuran, dan bagaimana melaporkan. Nah, kalau kita sudah memenuhi kriteria itu, maka secara faktanya bahwa kita sudah bagus kualitas laporan keuangannya, gitu ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa standar akuntansi itu mengatur tentang pengukuran, pengakuan, dan pelaporan. Nah, itu yang tidak boleh lupa kita sebagai akuntan ya, sebagai akuntan. Nah, yang kedua apa yang menjadi poin penting dari kualitas laporan keuangan? Ya, selain standar akuntansi, yang lain adalah mengenai sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan. Jadi, sistem informasi akuntansi itu sangat berguna bagi pembuatan laporan keuangan. Kita bisa bayangkan misalnya kegiatan yang ada di kita pernah bukan pernah ya, sering barangkali misalnya belanja di Indomaret misalnya. Kalau kita lihat aktivitas di Indomaret itu kan sangat sederhana ya, misalnya orang datang beli, kemudian bayar di kasir input, lalu kemudian dibayar gitu ya. Nah, sebenarnya kegiatan yang sederhana itu banyak yang kelihatan hasilnya nggak sederhana gitu ya. Misalnya begini, pada saat seseorang membeli, maka dia datang ke kasir, si kasir akan menginput kode barang. Nah, kalau kode barang itu sudah terinput dengan benar, maka secara otomatis jumlah persediaan barang yang ada dalam catatannya itu akan berkurang. Nah, kalau dengan adanya catatan laporan persediaannya berkurang satu, misalnya untuk satu jenis barang atau satu item barang, maka secara otomatis nanti akan mengurangi nilai persediaan ya secara keseluruhan. Nah, nilai persediaan secara keseluruhan kita bayangkan sekarang kalau kita bikin laporan keuangan, maka secara otomatis laporan keuangan kita nilai persediaannya juga berkurang. Nah, nilai persediaan itu kan terteranya di neraca. Nah, nanti dari nilai persediaan yang di akhir periode itu nanti akan kita berhubungan lagi dengan laporan laba rugi. Nah, jika laporan laba ruginya salah, gitu ya, karena nilai persediaannya salah, maka akan berdampak kepada laporan perubahan ekuitas ya, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal kalau di SFV, ya kan? Nah, atau laporan laba ditahan misalnya, itu akan berpengaruh. Jadi sangat saling kait mengkait gitu. Jadi kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya hasilnya nggak sederhana. Itu bisa kita bisa kita logikakan ya. Kalau kita salah menginput satu, maka akan berdampak kepada satu aja, persediaan aja, maka akan berdampak kepada kebenaran laporan neraca dan juga laporan laba rugi serta laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas dan atau laporan laba ditahan ya. Nah, itu baru satu item. Bagaimana dengan item yang lain? Anda bisa bayangkan Indomaret itu banyak jenis item barangnya gitu. Jadi kalau kita salah menginput satu kode gitu, itu akan berdampak pada salah semuanya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan juga kalau misalnya menggunakan manual, nah itu akan sangat merepotkan bagi pihak pembukuannya untuk membuat rekapan persediaan barang ya. Nah, dengan demikian rentetan atau kronologis dari mulai barang itu tersedia di gudang Indomaret itu di satu Indomaret ya, kemudian diberi labeling atau diberi karena kode barangnya sudah masuk, sudah diinput, jadi begitu masuk dia barang kemudian diinput jumlahnya, kemudian
itu nanti yang akan menjadi dasar untuk berkurangnya persediaan. Jadi rangkaian-rangkaian aktivitas itulah yang sebenarnya akan menjadi pemicu baik atau tidaknya laporan keuangan, atau bagus atau tidaknya, atau kualitas atau tidak berkualitasnya laporan keuangan yang disajikan. Dari satu sisi ya, dari satu persediaan itu. Nah, bagaimana dengan yang lain gitu ya? Misalnya kalau perusahaan itu dealer mobil ya, dealer mobil ternyata salah memasukkan angka harga mobilnya gitu. Kan itu akan berbahaya sekali ya dari informasi yang disampaikan kepada stakeholder. Ternyata kita kurang nolnya satu aja gitu ya, mobil itu harganya misalnya harganya 380 juta, kita tulis di situ misalnya 38 juta. Waduh, itu dampaknya sangat luar biasa ya kepada laporan keuangan kita. Nah, oleh karena itu ketelitian itu juga merupakan salah satu penyebab berkualitas atau tidaknya laporan keuangan kita. Nah, itu beberapa ya. Lalu kita akan lihat kalau kita katakan dia itu bagus, maka kita akan lihat berkualitas kalau ada yang kita harus kenali dulu karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama, dia harus relevan, bermanfaat, reliable gitu ya, bisa dibandingkan, kemudian manfaat lebih besar dibanding dengan biaya gitu. Nah, ini semuanya sudah Anda pelajari di dalam mata kuliah akuntansi, pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan. Nah, saya sambilkan dengan kalau misalnya kita dalam kelas ini nanti akan membuat laporan tugas akhir atau dalam bentuk skripsi, maka kalau IE-nya itu adalah kualitas informasi akuntansi, maka ini apa namanya bermanfaat, relevan, reliable gitu ya. Kalau kita mengatakan kualitas informasi, maka dimensinya bisa kita pakai kualitatif informasi akuntansi, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Kemudian indikatornya adalah bagaimana kalau dia bermanfaat, relevan, reliable, bisa dibandingkan, misalkan seperti itu. Nah, nanti ukuran lainnya apa? Kalau dia bermanfaat itu kita pakai apa? Atau misalnya kita mau langsung Y-nya adalah kualitatif informasi akuntansi, maka dimensinya ini bermanfaat, relevan, reliable. Ya, indikatornya apa? Nah, kita akan ukur. Kalau reliable itu dia netral. Netral itu kita pakai indikatornya apa nih? Nah, ini yang bisa kita cari di dalam penelitian sebelumnya. Jadi peneliti sebelumnya menggunakan indikator apa untuk mengukur reliable, misalkan seperti itu. Lalu relevan itu peneliti sebelumnya menggunakan ukuran apa untuk relevan. Nah, jadi itu yang berkait dengan tugas akhir. Kemudian di dalam kualitas laporan keuangan itu sebenarnya kalau kita sudah membuat laporan keuangan yang berkualitas, yang memenuhi standar akuntansi keuangan, maka sesungguhnya kita sudah memenuhi salah satu dari satu pilar atau 3 pilar yang ada di good governance. Mana yang sudah kita penuhi? Yang sudah kita penuhi pastinya adalah transparansi dan akuntabilitas, karena kita sudah memenuhi syarat kualitatif dari laporan keuangan. Kemudian kalau kita tadi sebelumnya saya menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi itu adalah terbinanya atau terbentuknya sistem pengendalian internal. Seperti tadi, kalau misalnya Indomaret mencatat masuk ke jumlah barang, maka dia input, kemudian setiap pengeluaran barang harus di matchkan dengan terjual atau tidaknya barang itu. Jadi kalau setiap kali barang terjual dia input barang penjualan. Tapi kalau misalnya ternyata barang di gudangnya berkurang, tidak ada penjualan, ya itu berarti ada yang salah. Ada yang tikus dalam berkepala manusia mungkin, misalnya seperti itu. Jadi diciptakanlah sistem dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga itu nanti akan bisa melindungi
asetnya perusahaan itu. Dalam hal ini asetnya asetnya Indomaret misalkan seperti itu ya. Nah, contoh lain misalnya kalau kita di rumah deh misalnya gitu ya. Kalau di rumah itu kan kita punya prosedur kalau kita sudah mau tidur nih gitu, maka prosedurnya SOP-nya adalah ada salah satu dari anggota rumah yang memeriksa semua pintu ya, pintu jendela misalkan seperti itu. Nah, itu SOP yang harus dipenuhi. Nah, sama di perusahaan juga demikian. Apa dampaknya? Oh, resikonya kalau kita tidak periksa, ternyata ada yang lupa mengunci pintu, ya malingnya silahkan masuk, kira-kira begitu. Nah, sama juga di perusahaan juga demikian. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin supaya resiko kehilangan, resiko kerusakan itu terkurangi dengan adanya sistem informasi akuntansi tadi. Contoh lain misalnya, kalau kita berkendara, maka SOP yang pertama adalah kalau kita mau berkendara itu yang kita periksa apakah bensin kita udah masih ada apa enggak, atau mungkin pagi-pagi kita cek dulu akinya bagaimana, kita panasin dulu. Nah, itu SOP. Nah, SOP itu perlu kita desain sedemikian rupa. Di perusahaan juga demikian gitu ya. Nah, untuk menghindari kerusakan mobil, apa SOP-nya? Oh, SOP-nya adalah harus rajin melihat kondisi air pendingin, mungkin sekali dalam seminggu misalnya, atau kita harus lihat cek oli, misalkan setiap hari kita memanasin, kita lihat dulu olinya dalam kondisi cukup atau berkurang. Lalu misalnya jangan lupa setiap hari kita panasin misalnya gitu, sehingga akan mengurangi resiko akinya tidak cepat rusak misalkan seperti itu. Nah, itu SOP-SOP yang dibentuk ya, didesain sedemikian rupa. Nah, Anda tugasnya nanti di perusahaan juga kalau bekerja sebagai tenaga akuntansi di dalam ini, Anda bisa juga menilai SOP-nya udah benar apa belum. Ada kemungkinan resiko terhadap perusahaan apa enggak, kira-kira begitu ya. Jadi apa sih kegiatan seorang akuntan ya, tenaga akuntansi di perusahaan berkait dengan kualitas laporan keuangan itu. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi bahwa akuntansi itu kan berbagai bidang ya di dalamnya. Nah, salah satunya bidangnya adalah bagian sistem info, misalnya sistem informasi akuntansi. Nah, apa kegiatan dia? Kegiatan dia adalah melakukan penilaian, mengevaluasi sistem informasi yang berlangsung di dalam perusahaan itu, terutama sistem informasi akuntansi, dan kemudian jika ada kemungkinan risiko besar, maka dia diskusikan dengan pihak IT-nya misalnya, atau pihak manajemen risikonya, atau pihak quality control misalkan seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari tugas si akuntannya. Lalu kerjaannya sistem informasi akuntansi lain apa? Bagaimana memastikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi itu bisa berkualitas, dalam artian di sini misalnya kalau kita punya barang ada 100.000 jenis misalnya. Nah, 100.000 jenis ini tentunya harus didukung oleh kode barang ya, kode barang yang kita desain sedemikian rupa supaya tidak nyampur antara misalnya barang kebutuhan sehari-hari untuk mandi, misalnya untuk kamar mandi misalnya, jangan nyampur dengan barang obat-obatan. Nah, itu harus ada kode rekening yang membedakan atau kode barang yang membedakan mana barang untuk kamar mandi, mana barang untuk alat kesehatan, makanan sehat atau alat kesehatan misalnya, atau untuk obat-obatan misalkan gitu. Itu harus dirancang sedemikian rupa. Nah, jadi nanti kalau Anda sebagai orang yang bekerja di bidang sistem info atau sebagai konsultan
sistem informasi akuntansi. Nah, kegiatan Anda tuh itu gitu, bagaimana menjadikan sebuah perusahaan itu tidak beresiko, bagaimana laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan itu berkualitas. Jadi sekali lagi perumpamaannya misalnya kalau Anda misalkan adalah toko kacamata. Toko kacamata itu bukan kacamata resep. Nah, Anda harus bisa mendesain sistem informasi akuntansi untuk setiap, misalnya salah satunya adalah mendesain kode barang. Untuk setiap barang kacamata itu harus ada kode barang yang mencerminkan, misalnya kalau kode barang 3, misalnya kode barang 3 itu untuk kacamata Ray-Ban yang non warna, misalnya dengan kelas harga yang sekian, misalkan. Nah, itu dirancang sedemikian rupa. Lalu kalau misalnya kode barang 4 itu kita pakai misalnya untuk kacamata yang clear atau tidak berwarna, misalnya untuk lensanya, misalkan seperti itu. Nah, nanti dengan kisaran harga sekian sekian. Jadi kalau misalnya nanti ada barang yang komplain dari konsumen kemudian dipulangin, kita balikan kembali ke dalam kode barang yang seharusnya, sehingga nanti antara input barang dengan barang yang keluar itu cocok ya, jadi ada sinkronisasi gitu, sehingga tidak mungkin tercampur antara barang kacamata Ray-Ban X dengan kacamata Ray-Ban Y, misalkan seperti itu. Nah, itu contoh kecil mengenai toko kacamata ya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita adalah produsen minyak kayu putih misalnya. Nah, kalau kita produsen minyak kayu putih ya kita harus punya, kita harus lihat minyak kayu putih yang kita hasilkan itu ada berapa jenis, dan kemudian ukurannya berapa jenis. Nah, masing-masingnya itu pakai kode barang. Anda kalau misalnya beli ban juga ya, kalau beli ban misalnya Anda juga akan bisa melihat kalau bannya terlalu murah harganya Anda harus curiga, karena jangan-jangan ban itu yang Anda beli itu adalah ban yang diproduksi sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Nah, kalau Anda pakai mungkin berumur cuma setahun, karena itu nanti karet bannya akan cepat pecah, misalkan seperti itu. Nah, itu ada kode barang dan kode barang yang menyebutkan diproduksi tahun berapa, bahkan bulan berapa, itu juga ada, tahun berapa juga ada di dalam lingkar ban itu. Jadi Anda harus perhatikan itu. Nah, itu sebenarnya kan melindungi konsumennya dan juga melindungi si produsennya. Nah, itu salah satu contoh kualitas informasi bisa kita sampaikan, kita ciptakan sedemikian rupa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada peserta kelas semua. Saya berikan kesempatan kepada semuanya untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silahkan mengenai kualitas laporan keuangan. Silakan, kalau ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan? Wah, harusnya pertanyaannya yang muncul adalah misalnya begini, kalau laporan keuangan untuk pihak eksternal itu harus memenuhi standar akuntansi keuangan, maka kalau laporan untuk internal harus memenuhi apa nih syaratnya, misalnya begitu. Nah, harusnya ada muncul tuh pertanyaannya, mungkin lupa dibaca bukunya, baca buku yang berkait dengan kualitas laporan keuangan untuk pihak internal, karena pihak internal juga punya laporan keuangan loh, jadi bukan hanya sekedar laporan bicaranya laporan keuangan hanya untuk pihak eksternal, tapi untuk pihak internal juga ada gitu ya. Tapi tentunya laporan keuangannya jenisnya akan berbeda gitu ya, jenisnya berbeda. Jadi laporan keuangan itu jangan dikonotasikan hanya neraca, jadi hanya neraca, laporan laba rugi, enggak. Tapi harus kita biasakan sekarang bahwa laporan keuangan itu
untuk pihak eksternal, iya, neraca sampai dengan catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau misalnya untuk pihak internal ya tidak harus itu, tapi banyak tambahannya yang lain ya, tergantung kepada perusahaan butuh apa atau bagian-bagian tertentu itu butuh apa. Misalnya kalau bagian personalia butuh apa nih laporannya, nah itu harus disupport oleh tenaga akuntansi di dalam perusahaan itu. Saya kira itu ya yang tambahannya. Silakan kalau ada yang lain yang akan menanyakan terkait dengan kualitas laporan keuangan. Nah, mungkin masih mikir ya. Oke, sambil mikir, sambil kita dengarkan saja pemaparan mengenai hasil jurnal atau hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang akan disampaikan oleh siapa pada hari ini? Saya, Ibu. Baik, silakan Dewi. Bisa share, Dewi? Iya, Ibu, sebentar ya. Baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dewi Mayang Pamungkas, NIM 2017-0102-303. Di sini saya akan mereview jurnal yang berkaitan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Yang pertama, pendahuluan. Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan atas kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Para pemangku kepentingan memerlukan informasi-informasi yang bermanfaat dan memiliki nilai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi yang bermanfaat ini adalah informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan. Informasi-informasi yang disajikan oleh pemerintah daerah harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya karena informasi tersebut akan digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan seperti perencanaan dan pengendalian. Berdasarkan hasil temuan BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2014, diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Karangasem mengalami penurunan pendapatan daerah yang paling besar dibandingkan dengan Kabupaten Bangli dan Klungkung. Jadi permasalahan aset paling banyak ini ditemukan pada sektor retribusi pajak daerah yang memang pengelolaannya itu masih kurang maksimal. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Karangasem melalui dinas terkait terus mengupayakan perbaikan. Namun terdapat kelemahan sumber daya manusia yang membuat menataan aset semakin rumit. Maaf, di yang lain lihat ada materinya Dewi nggak ya? Iya, belum terlihat, Ibu. Oh, belum terlihat ya, Bu? Iya. Iya. Bentar ya. Padahal saya sudah stop share loh. Mungkin diulang lagi deh, di stop share, kemudian di... Apakah sudah ada belum, Bu? Nah, itu sudah. Maaf ya, Ibu. Baik, silakan. Jadi berdasarkan hasil temuan BPK dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2014, bahwa pemerintah Kabupaten Karangasem mengalami penurunan pendapatan daerah yang paling besar dibandingkan dengan Kabupaten Bangli dan Klungkung.
Jadi permasalahan aset paling banyak ini ditemukan pada sektor retribusi pajak daerah yang memang pengelolaannya tuh masih kurang maksimal. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Karangasem melalui dinas terkait terus mengupayakan perbaikan. Namun, terdapat kelemahan sumber daya manusia yang mengelola membuat penataan aset semakin rumit. Tetapi pemerintahan Kabupaten Karangasem terus berupaya meningkatkan segala aspek dalam pemerintahan seperti kepemimpinan dalam organisasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan standar. Dan berdasarkan fenomena penelitian dari laporan keuangan tersebut, pemerintah Kabupaten Karangasem mengindikasikan adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta dari sisi kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, serta komitmen organisasi pegawai yang semakin meningkat. Teori terkait dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori. Yang pertama, gaya kepemimpinan, yaitu pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, yaitu ada sumber daya manusia, yaitu orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dan usaha pencapaian tujuan organisasional. Metode penelitian sumber dan jenis data ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari penelitian berupa daftar SKPD Kabupaten Karangasem, dan data primer ini digunakan dari jawaban responden dari kuesioner penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa SKPD Kabupaten Karangasem, dan data kuantitatif ini berupa data jumlah pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pada masing SKPD dan hasil kuesioner yang merupakan jawaban responden yang diukur dengan skala Likert. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dalam pengumpulan data ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden untuk diisi. Lalu berikutnya, terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang kedua, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang ketiga, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang keempat, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan hipotesis yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan metode penentuan sampel. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknis analisis data dalam penelitian. Hasil penelitian, gaya kepemimpinan ini adalah cara seorang pemimpin dalam memberikan pengaruh pada anggotanya yang dimiliki oleh seseorang dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota organisasi sehingga berpengaruh pula pada kinerja anggota organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik cara memimpin seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, maka akan kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, semakin baik kompetensi sumber daya manusia pada SKPD Kabupaten Karangasem, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh. Dan hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa
sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baiknya sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh SKPD Kabupaten Karangasem, maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Karangasem. Dan semakin tinggi komitmen organisasi seorang karyawan, maka akan semakin tinggi pula loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, hasil pengujian penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Karangasem, maka kualitas pengambilan keputusan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin maksimal pula. Kesimpulan dari topik ini yaitu gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, maka saran-saran yang akan diberikan adalah saran bagi pihak pemerintah, kabupaten atau kota untuk peningkatan kualitas laporan keuangan yaitu dalam memberikan tugas di dalam pekerjaannya, sebaiknya seorang pemimpin mampu bekerja sama di dalam melakukan pekerjaan. Karena berdasarkan hasil penelitian pada kuesioner, masih banyak yang tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju dengan pilihan pimpinan memberikan semua pekerjaannya dan tanggung jawab kepada bawahannya. Dan sebaiknya seorang pemimpin ikut serta berperan dalam melaksanakan tugas tersebut karena gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri. Selain itu, kedisiplinan para pegawai dalam menaati peraturan yang berlaku juga perlu ditingkatkan dengan cara menerapkan sanksi tegas kepada setiap pegawai yang melanggar aturan. Dan saran kepada pihak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yaitu agar meningkatkan gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dengan adanya penerapan yang baik terhadap faktor-faktor diharapkan dan dapat meningkatnya kualitas laporan yang dihasilkan. Demikian presentasinya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, siapa yang akan terima kasih ya udah dipresentasikan. Boleh dilihatkan tadi judulnya penelitian sebelumnya apa ya? Jadi judulnya Ibu, judulnya analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ya, Kabupaten Karangasem. Ya, jadi di sini ada kualitas laporan keuangan yang berkait dengan pemerintah daerah ya. Nah, oke. Baik, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang mempresentasikan, silakan. Izin bertanya ya. Sebelumnya terima kasih Dewi sudah memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan Pemkab Kabupaten Karangasem. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dipaparkan bahwasannya terdapat kelemahan SDM dalam mengelola laporan keuangan. Dan yang ingin saya tanyakan adalah untuk mengoptimalkan kinerja keuangan Pemkab Karangasem, menurut Anda gaya kepemimpinan apa yang sesuai untuk diterapkan supaya nantinya mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang baik yaitu transformational leadership, karena gaya kepemimpinan ini meningkatkan kesadaran pengikut untuk kepentingan kolektif yang lebih baik dan membantu pengikut untuk mencapai tujuan yang luar biasa.
Lalu untuk cara penerapannya bagaimana? Cara penerapannya terdapat 5 komponen. Yang pertama itu ada idealist influence, yaitu dapat mengidentifikasi pemimpin mereka dan menirunya. Yang kedua ada inspirational motivation, yaitu yang berperilaku dengan cara memotivasi orang-orang yang berada di sekitar mereka dengan memberikan suatu pengertian dan tantangan kepada pekerjaan mereka. Yang ketiga, individualist consideration, yaitu pemimpin memperhatikan setiap kebutuhan individu untuk dapat menorehkan prestasi dan menumbuh kembangkan potensi yang telah didapat dengan bertindak sebagai pelatih atau mentor. Yang keempat, stakeholder. Yang keempat, stakeholder. Dan yang kelima, tindakan nyata yang berdampak baik pada lingkungan di luar kepentingan perusahaan dan apa yang telah diatur oleh hukum, serta contingent reward, dan manajemen by exception active yang dapat dijadikan sebagai sikap yang bisa dilakukan oleh leader untuk mendukung peningkatan motivasi karyawan. Itu menurut. Oke, berarti harus meningkatkan motivasinya ya supaya staf yang bekerja di bagian laporan keuangan ini merasa bertanggung jawab untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas gitu ya. Iya, betul. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya kira apa yang dijawab oleh Febi itu Febi, siapa namanya ini, Dewi ya, kok Febi? Namanya Dewi. Baik Dewi, terima kasih, jawabannya udah oke banget gitu ya. Sebenarnya terutama kepada tadi jawaban mengenai leadership-nya yang transformasional ya, sudah bagus. Mungkin ada tambahan dari teman-temannya nih, atau pertanyaan baru buat Dewi supaya bisa apa namanya ini, karena di sini judulnya itu berkait dengan kualitas laporan, berarti kualitas laporan keuangannya itu dibahas nggak ya di dalam di dalam materi ini. Ternyata kalau saya lihat dari pemaparannya tidak membahas mengenai kualitas laporannya, ya kan? Dia melihat hanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan. Asumsinya peneliti ini tentunya punya asumsi bahwa kualitas laporan keuangan itu baik pemerintah daerah maupun swasta itu pada prinsipnya sama ya, relevan, kemudian dapat diperbandingkan, kemudian lebih banyak manfaat daripada cost-nya, kira-kira begitu ya. Jadi ada accountability juga kalau GCG-nya misalkan. Nah, jadi di dalam tulisan ini sebenarnya sudah ada terkandung pemanfaatan atau terkandung kesamaan persepsi dari peneliti maupun pembacanya bahwa kualitas laporan keuangan itu sesuai dengan karakteristik kualitatif dan sesuai dengan pilarnya GCG. Baik, silakan yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang kita lihat nih. Saya mau mancing nih. Apa sih isi pendahuluannya? Kalau dilihat di situ, di dalam pendahuluannya isinya apa? Coba lihat Dewi. Pendahuluan isinya apa tuh? Di dalam slide yang disampaikan. Isinya mengenai yang pertama adalah
penelitian sebelumnya berbeda antara fenomena dan hubungan antar variabel. Ya, berarti di dalam pendahuluan itu disampaikan oleh peneliti mengenai adanya penelitian sebelumnya yang hasilnya beda-beda. Jadi faktor-faktornya itu ada faktor-faktor yang mungkin faktornya sama, tapi hasilnya misalnya faktor A, B, C, yang A berpengaruh, yang B nggak berpengaruh, yang C berpengaruh misalkan. Sementara secara konsep semuanya berpengaruh positif. Jadi misalnya faktor A berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, faktor B juga demikian, faktor C demikian. Nah, tapi di beberapa peneliti lain ternyata hanya faktor A dan faktor B yang yang berpengaruh, faktor C ini enggak. Nah, peneliti lain malah sebaliknya, misalnya dia cuma melihat faktor B dan C saja yang berpengaruh, faktor A enggak. Nah, itu yang disebut dengan research gap. Nah, itu yang disampaikan di dalam pendahuluan. Jadi benar ya bahwa di dalam pendahuluan itu disampaikan adalah research gap. Kemudian yang disampaikan juga mengenai fenomena ya, fenomenanya. Nah, di situ fenomenanya terkait dengan Kabupaten Karangasem ya, bahwa ada semacam mungkin ada case yang disampaikan di dalam penelitian ini. Nah, mungkin waktu nanti pada saat presentasi berikutnya peserta kelasnya juga meng-highlight presenternya nanti meng-highlight mana saja yang menjadi fenomenanya. Nah, nanti fenomenanya apa nih? Oh, ini fenomenanya ini. Misalkan kalau di Karangasem, kualitas laporan keuangannya kurang bagus karena ternyata ada standar akuntansinya yang tidak dipenuhi, misalkan seperti itu. Nah, itu disampaikan. Itu kalau di dalam laporan keuangan di dalam jurnal penelitiannya ada, nah itu disampaikan. Lalu mengenai research gap tadi sudah ya. Lalu mengenai hubungan antar variabel, nah itu juga disampaikan di dalam di-highlight di dalam pendahuluan. Baik, itu komentar saya terhadap papernya atau presentasinya. Oke, ada mungkin pertanyaan saya kepada teman-teman atau kepada teman-teman, jadi teman-teman lagi ya. Kalau teman-teman itu kayaknya kalian jadi lebih tua. Kepada para mahasiswa sekalian, kira-kira kalau variabel X-nya di situ dia apa ya dari judul itu variabel X-nya? Mungkin misalnya bisa bantu tuh, analisa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berarti variabel X-nya adalah faktor-faktor ya? Iya, faktor-faktor, Bu. Iya, lalu variabel Y-nya apa itu? Kualitas laporan keuangan. Ya, kualitas laporan keuangan. Nah, itu sebenarnya faktor-faktor mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu adanya di mata kuliah akuntansi keuangan, mata kuliah akuntansi pengantar, itu ada tuh kualitas laporan keuangan. Lalu juga dibahas sedikit kalau mengambil mata kuliah pilihan misalnya Good Corporate Governance, nah itu ada di dalam materi kuliahnya. Lalu variabel Y-nya kualitas laporan. Kualitas laporan itu kalau faktor-faktor ada di dalam itu, kualitas laporan juga ada di akuntansi keuangan sama ya. Jadi di akuntansi keuangan ada, di GCG ada. Jadi kita makin jelas bahwa materi ajar itu tidak saja hitung-hitungan yang dilihat, tetapi juga berkait dengan konsep yang akan bermanfaat juga pada saat kita mau menulis tugas akhir. Nah, karena nanti supaya mahasiswa sekalian nanti jangan melihat hanya judul-judul skripsi yang sudah ada yang di Google ya. Jadi ambil aja itu deh yang udah pernah, misalkan seperti itu. Memang kita perlu melakukan penelitian itu memang berdasarkan sudah ada penelitian sebelumnya atau enggak gitu ya.
Tapi ya jangan apa namanya penelitiannya ya jangan hanya terpengaruh oleh hal yang seperti itu. Jadi harus paham juga keterkaitan antar variabel itu ada di mata kuliah yang mana. Nah itu menjadi poin penting pada saat mahasiswa nanti melakukan ujian seminar proposal atau seminar hasil. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin kalau ada tambahan pertanyaan dari teman-teman presenter, kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin mau bertanya ke saya, silakan. Atau udah capek karena dari tadi udah ada beberapa mata kuliah juga yang yang mungkin Zoom juga ya. Jadi mungkin udah aduh Zoom lagi gitu ya. Mungkin jadi agak sedikit makin malam, makin sore nih nanti teman-teman mahasiswa tuh banyak yang aduh udah capek, udah males deh gitu ya. Mungkin saya barangkali sekarang ini juga udah pada titik itu. Baiklah, saya tidak akan Saya mau nanya. Oh boleh, mau nanya, silakan. Kenapa kinerja ke kinerja pegawai ya Bu? Nah itu ada pertanyaannya bagus ya. Kenapa sih kualitas laporan keuangan itu dikait-kaitkan dengan pegawai gitu ya, kinerja pegawai. Nah kita akan lihat dari sisi begini. Kalau pegawainya itu kan kita tahu ya bahwa sebenarnya alat apapun itu selalu ujung-ujungnya adalah siapa yang melaksanakan. Jadi sebaik-baiknya sistem info, sebaik-baiknya SOP yang didesain, tapi kalau manusianya atau pekerjanya atau karyawannya tidak paham dan tidak kompeten, maka sebagus apapun itu tidak akan menghasilkan yang baik. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pemerintah. Kalau di sini pemerintah daerah kabupaten, ya pemerintah daerah kabupatennya harus memberikan semacam kesempatan workshop bagi karyawan-karyawannya untuk bisa mengembangkan wawasannya, menambah kompetensinya sehingga dia tahu persis bahwa laporan keuangan itu penting bagi pihak-pihak yang membaca ya. Kalau di daerah kan berarti pihak yang membacanya adalah termasuk di situ anggota DPRD, kemudian bupatinya, kemudian atasan bupati itu gubernur ya, kemudian tentunya masyarakat sendiri karena kan sekarang semua laporan keuangan itu dipublish ya oleh kabupaten di dalam website mereka. Nah oleh karenanya ya perlu yang namanya kualitas laporan yang baik supaya masyarakat melihat bahwa kerja pemerintahnya baik. Saya kira begitu ya. Itulah jawaban saya terkait dengan pertanyaan tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan lain? Oke deh. Tadi saya pancing pertanyaan, ada lagi kalau tidak ada? Mungkin masih ada? Oke, kalau tidak ada, tidak apa. Kita mau mengakhiri perkuliahan. Tentunya sebagai bagian akhir dari perkuliahan kita adalah melakukan post-test. Soalnya ada di WA group seperti tadi. Saya akan melakukan penilaian atau mengambil nilai post-testnya yang dikerjakan pada jam yang saya perintahkan. Jadi kalau diduluin gitu ya, saya duluan deh, udah tahu tuh jawabannya ada di dalam perkuliahan tadi misalnya, udah saya isi langsung. Nah itu tidak akan saya akui gitu ya nilai post-testnya. Nah sekarang mulai dari jam ini, waktu yang sekarang nih, silahkan Anda kerjakan post-testnya. Enggak, silahkan. Selama 5 menit. Baik, silahkan.
Tinggal 1 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis. Kita akhiri perkuliahan. Terima kasih banyak atas absensinya hari ini atau kehadirannya hari ini. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa berkumpul tatap muka lagi dengan cepat ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri di perkuliahan selanjutnya dengan materi yang lain. Selamat sore semua. Terima kasih, Ibu.